Selamat datang di Poci, Podcast Cipo, Cina Pulau, Pulau Jawa terbaik. Angle gue sini. Oh, iya, ya udah. Angle lu sana. Kita sini. Nah, tahun ini. Nah, Oke. jadi karena di sini ada anjing, kita akan membahas topik yang mirip dengan anjing karena ada beberapa manusia kelakuannya kayak anjing dan harus dibahas karena tahun ini sepertinya bukan lagi tahun cinta-cintaan atau bucin-bucinan, malah tahun ini adalah tahunnya banyak orang berpisah. Dari kerabat dekat kita, dari public figure, hingga artis-artis di luar sana. Kalau kerabat dekat kita tuh kan berpisah, menghilang. Telah menghilang dunia, saudari. Tersedot ke server. Iya, telah meninggal. Telah berpindah alam. Dan ke Los Santos. Tersedot ke server gitulah. Ya pokoknya tahun ini banyak sekali berita-berita yang kita cukup prihatin dan mostly malah pelakunya adalah pemerintah. Pelaku keracunan massal kan? Pelaku keracunan MBG. Pelaku ini timnas gagal di Piala Dunia. Patrick Kluivert. Anjing lu Patrick Kluivert. Sintayong udah bawa ke kualifikasi. Lu dibayar cuma buat gagalin kita, Patrick. Abis gagal pulang. Dia bukan minta maaf, dia nggak balik ke Jakarta. Pulang anjing. Abis gagal balik ke Belanda. Dipecatnya via WA anjing. You're fired gitu. Anjing gara-gara lu kita tunggu 5 tahun lagi nih. Oh, iya? Piala Dunia. Udah nunggu Piala Dunia 2030 lagi. Oh, baru bisa ikut lagi gitu. Anjing lah. Nah, emang yang harusnya berkualifikasi buat melatih itu sebenarnya selain Sintayong, Madun ya benar ya. Kalau nggak Julian Jacobs sih. Julian Jacobs sih best. Dia bisa melatih anaknya dari kecil. Wah itu anak pasti bertalented nanti. Gimana nanti bibit-bibit muda timnas kita nanti. Julian Jacobs, kalau misalnya kalian nanya, emang Julian Jacobs bisa bola? Nggak bisa. Tapi dia ganteng. Tapi dia ganteng. Iya, tapi dia bisa acting. Tapi dia mantannya Maranjola. Iya. Tapi dia bisa acting dan dia bisa menjadi ayah yang baik. Dan yang paling penting, dia bisa menjadi manusia yang bisa diandalkan. Tidak seperti kalian penonton yang nganggur gitu doang. Nah, tahun ini kan banyak sekali kejadian-kejadian orang yang berpisah dan malah beberapa itu teman kita sendiri. Seperti kasusnya. Gak usah orang-orang kayak langsung sebut aja. Lu kan tahun lalu juga gitu berpisah. Iya, tahun lalu. Aku juga korban yang mirip dengan tahun ini karena tahun ini kita akan bahas tentang perselingkuhan. Tapi itu ngaruh tau gak sih tahun ini kan tahun ular. Iya, tahun ular. Iya, mungkin kan banyak wanita tuh seperti ular ya. Tahun ular itu emang identik dengan kayak licik gitu ya. Tahun ular itu identik dengan wanita-wanita yang mencari ular lain, mencari black mamba. Pasti mereka yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran setan Badara Wuhi ya mungkin. Iya, jadi kayak kalau yang cewek-cewek mencari black mamba, yang cowok-cowok mencari Badara Wuhi. Nah, gila ya. Ya kan? Kayak misalnya cewek-cewek tuh mencari ular yang patokannya apa? Kalau bisa ular dari timur, Papua. Kan kayak gitu. Kayak dalam gitu, patokannya. Iya, cerot gitu. Petinju. Iya. Nah, karena sekarang banyak sekali kasus perselingkuhan di luar sana, kita akan bahas sedikit soal perselingkuhan. Lu ada komentar nggak soal Daehoon sama Jule ini? Aku jujur ya, aku ikutin banget kasusnya dan sebenarnya kayak gue tuh nggak pernah peduli sebenarnya sama kasus selingkuhan ya kayak. Iya, selingkuhan. Kayak I don't really care karena itu nggak inin gue juga, kayak nggak berpengaruh ke hidup gue juga kan. Cuman karena gue tuh kenal sih sama Kak Daehoon ini, Hyung Daehoon ya. Daehoon ini Hyung yang aku bukan cukup kenal sih, kayak tahu lah orangnya dan aku tuh lihat dia tuh baik banget gitu loh. Makanya kayak sedih gitu rasanya. Aku tuh lebih ke sedih gitu. Sedih apalagi dia harus mengurus ketiga anaknya sendirian. Bener, gitu. Jadi kayak kemana-mana. Itu Daehoon itu ya kayak ini yang aku lihat kayak kan kita kayak nggak tahu sampai dalam-dalamnya ya. Kita tuh nggak tahu isi rumah tangganya. Kan kita tahu cuma sekelibat mata kan. Nah, sekelibat mata aku itu kayak Daehoon ini orangnya tuh sangat baik. Kayak dia ini di antara semua kreator orang Korea yang ada di Indonesia. He's the best. Soalnya karena mostly ini kalian boleh kritik atau setuju boleh enggak ya, tapi ini menurut gue dan gue udah ketemu beberapa kreator orang Korea yang ada di Indonesia. Rata-rata mereka tuh semuanya kalau deketin kreator lain itu pengen pansos ya. Banyak sih, aku tahu sih ada satu yang sempat datang ke sini juga sih. Dan juga terus kayak
terkadang mereka tuh tidak terlihat tulus yang membuat konten-konten Indonesia tuh kayak emang pengen karena ya udah dia tahu traffic Indonesia traffic kan Indonesia tinggi. Indonesia disebut aja rame tuh pasti FVP gitu loh. Tetapi Daehun ini adalah salah satu kreator yang menurut gue dia tuh nggak pernah pansos ke teman-teman kreatornya, dan dia tuh kayak bener-bener dia buat konten tuh karena emang passionnya dia pengen buat konten karena kan kelihatan dia tulus kayaknya buat Indonesia. Iya, dia dari kecil juga kan emang di sini gitu, bukan yang kan di sini Iya, dia dari kecil sampai dia sekarang dia di sini. Dia tuh cuma pernah balik Korea buat wamil. Oh, wamil doang ya? Iya, kalau nggak salah ya. Dia pernah balik Korea buat wamil sama kuliah masak gitu. Terus dia tetap kan, nyaman, ruang nyaman. Dia negara nyamannya di sini karena bapaknya di sini. Bapaknya Daewon tuh di sini. Jadi kayak itu. Jadi kayak dan beberapa kali kalau ketemu dia tuh dia orangnya baik, dia sangat family friendly. Bahkan kalau kalian tahu WA jangan kok begitu PP. WA DP-nya. Profile picture WA-nya dia tuh anak-anaknya. Ketiganya tanpa muka dia. Iya. Dan menurut gue kayak kalau orang ya, kalau lu mau lihat orang itu kayak family man atau apa, lihat DP-nya dia. DP-nya dia. Ya, kalau dia isinya keluarganya atau anaknya, udah pasti dia tuh family man. Wah, kayak Dwiki malah DP aku malah Saroni. Udah, berarti lu anak lu Saroni. Saroni ya. Nah, kalau Dwiki dia malah post istri sama anaknya. Istri anaknya muka dia. Kalau Daewon tuh DP-nya anak-anaknya. Kok di bawah lah. Atau jangan-jangan itu nomor anaknya kali yang lu simpan, bukan nomor Daehun. nomor Daehun, bukan anaknya Daehun gitu loh. Di bawah aja kau. Kayak Dwiki mana tuh yang lu simpan tuh malah nomor istrinya gitu loh. Iya, jadi menurut gue kayak Daewon tuh ya baik, terus juga dia sangat friendly, sangat apa adanya, dan dia ya itu lagi-lagi dia sangat family man. Ya apa ya? Sampai event-event visit di mall aja. Dia itu adalah orang yang kayaknya kayak dia tuh hidupnya ya emang buat keluarganya aja. Hidupnya buat anaknya sih. Makanya kayak gue tuh sedih banget ketika baca beritanya, kayak kaget iya, sedih iya gitu loh, karena kayak kelihatannya kan emang mereka kayak ini banget ya, harmonis banget gitu kan. Dan sering banget kok lewat, walaupun aku nggak pernah nge-like konten mereka, tapi sering lewat gitu di FVP, explore gitu. Lovey-dovey banget gitu. Dan kelihatan banget dia ini orangnya, apa yang dia cari itu dia hanya cari kebahagiaan buat anaknya, bukan buat kebahagiaan dia sendiri lagi sih. Kelihatannya gitu loh. Ya kebahagiaan dia ada di anak-anaknya sih. Dan beberapa kali kan video tersebar dia kalau ada campaign event visit atau ke acara-acara di mall, dia selalu gendong anaknya loh sambil rekam-rekam gitu loh. Kayak bahkan kayak tiga anaknya tuh kayak itu. Ini deket banget sama Daewon kan gitu. Malah anaknya lebih nyamannya sama bapaknya itu ya. Kayak gitu sih. Ya gitulah. Dan menurut gue ya kalau misalnya ini nggak cuma ke Daewon juga sih, kayak karena beberapa kenalan gue dan keluarga gue itu ada juga yang kayak begini kan. Jadi kayak sebenarnya kita tuh bisa melihat ya kalau dari orang tuh yang pisah gitu, itu kita lihat aja gitu. Anaknya tuh deketnya sama siapa. Itu yang udah pasti green flag-nya menurut gue. Karena yang pertama anak itu nggak bisa bohong. Lalu kalau orang yang red flag itu dia nggak mau bakal bawa anak. Iya, dia pasti maunya kayak dia nggak mau mengurus. Ibaratnya anak itu tanggung jawab dia nggak mau dia lepasin tanggung jawabnya gitu. Dia kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada yang selingkuh kan, dia pasti nggak mau bawa anaknya lah. Kayak soalnya gitu. kan nanti kalau nanti ada pasangan baru kan dia ada anak kan jadinya kan image-nya kan jadi agak kurang gitu loh. Dan kalau dia emang green flag ya, dari awal dia nggak bakal melakukan hal buruk karena dia bakal ingat anaknya. Jadi kayak lihat aja siapa orang yang mikirin anaknya itu menurut gue ya itu green flagnya. Anaknya ikut ke siapa apalagi, itu yang green flag. Apalagi ini 3 anak masih balita semua hitungannya loh. Iya tuh makanya kasihannya di situ dia tuh. Dan aku kan dengar kabar udah pisah rumahnya sejak berapa bulan yang lalu loh. Jadi visit anaknya sendiri aja enggak. Tapi kan itu belum bisa terkonfirm kan. Jadi kayak itu tuh cuman desas-desus karena di awal tahun itu ada orang yang ketemu Daewon di mall ya atau di Jakarta. Bukan di mana ya, di rumah sakit. Rumah sakit ya. Ada yang ketemu di rumah sakit, dia bawa anak yang kedua sakit, dia cuma bawa sendiri. Ada juga yang dia di event apa dia cuma bawa sendiri. Itu kan kayak jadi spekulasi itu udah mulai ini. Ada juga yang jangan begitu. Jangan begitu, diam. Nah, itu sama aja kayak kita yang omongin ini loh orangnya. Kau anjing kau ya. Memang anjing kau. Udah diam. Memang banyak sekali kasus perselingkuhan di luar sana, tapi menurut lu ya, selingkuh itu menurut lu, oh yes. Jatuh. Mampus kau. Menurut lu selingkuh itu karena kebutuhan atau karena ada kesempatan? Atau dua-duanya? Menurutku dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua hal itu bertemu
dengan momen gitu. Momen juga ya. Jadi kayak selingkuh tuh mungkin ada kemauan, tapi kalau nggak ada kesempatannya nggak bisa gitu. Kayaknya orang pasti ada kepikiran selingkuh, tapi orang bisa menahan diri kan? Iya. Pasti kan? Kalau dan sebaliknya pun kalau ada kesempatannya tapi dia nggak mau, nggak akan terjadi. Gitu. Iya, itu. Jadi kayak itu hal yang dua hal itu momennya tuh ketemu tek gitu. Dan dia ketemu orang yang sejenis kayak dia juga Terjadilah gitu perlendiran itu. Tapi maksud gue kayak gila ya orang tuh punya energi aja ya buat selingkuh gitu ya. Iya. Kayak kita tuh hidup aja tuh udah capek bet sama hidup ini anjing, masih ada loh energi buat nyari titik lain gitu, nyari pepek lain gitu ya. Enggak sih, apalagi kayak lu itu nggak berurusan sama suami lu sendiri atau pasangan lu sendiri, lu berurusan sama keluarga besarnya, gimana lu harus menjelaskan gitu loh. Makanya kayak gila banyak buat energi orang-orang ini energi sih, makanya kayak aku bingung. Menurut lu ya, siapa yang lebih beresiko jadi pelaku selingkuh? Orang yang terlalu friendly atau orang yang terlalu banyak menyimpan masalah sendiri tanpa dicurhatin? Pelaku selingkuh. Siapa yang lebih beresiko? Nggak ada sih, semua. Nggak ada ya, kayak mau lu friendly atau lu banyak menyimpan masalah, selingkuh tetap salah gitu loh. Itu sih. Karena nyari kesempatan dan lu kebutuhannya aja gitu sih. Kok bisa ya gitu. Jadi kayak menurut gue kayak selingkuh tuh ya emang tapi bisa diobatin nggak selingkuh tuh? Menurut nggak bisa. Dari case yang kita sudah lihat ya. Nggak bisa. Selingkuh itu udah nggak bisa diobatin sih. Jadi jangan tunggu deh. Jangan. Kau itu anjing. Jangan. Kalau mau diam. Kalau nggak aku masukin lu ke partai kuning. Aku masukin kau ke pantat sini ya. Tampilin kau. Ini diam gitu. Ini aku udah ketemu di artikel beberapa faktor dan alasan orang biasanya selingkuh itu, dan kita bisa bedah masing-masing. Yang pertama, karena broken home. Jadi karena dia tidak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, jadi dia mencari kasih sayang itu dari dua pasangan sekaligus agar kasih sayang dia terpenuhi. Tapi menurut gue kayak ya? Faktor kalau misalnya soal dia kayaknya ini enggak sih anjing, maksud gue kayak memang gila enggak tahu sih, lagi-lagi kan kita enggak tahu isinya, tapi yang gue lihat kayak Deon tuh kan dewasa, family man, penyayang banget. Safe juga. Iya, penyayang banget. Maksudnya kayak jarang-jarang loh ada cowok yang mau ngurusin anak 3 biji, digendong-gendong, dibawa kemana-mana, diajak main segala macam, itu hal yang jarang anjing. Dan terlihat sendiri dia kayak tidak mengeluh gitu loh, nggak kelihatan kayak capek gitu capek di depan anak. Jadi kayak menurut gue kayak kalau misalnya pembelaannya itu kayaknya enggak sih. Itu terus kayak itu selingkuh tuh bisa diobatin apa nggak bisa. Makanya kayak gue tuh bilang ke teman-teman gue, kayak kalau lu udah diselingkuhin jangan mau lu maafin, bener dah. Orang selingkuh tuh dia tuh nggak bakal berubah, dia cuma jadi lebih pintar. Jadi lebih pintar untuk menutupin jejaknya gitu loh. Iya, dia belajar dari kesalahannya, tapi dia nggak akan berubah, dia cuma jadi lebih pintar aja. Makanya aku tuh sangat tegas dengan itu, dan aku langsung tidak akan memaafkan seumur hidup gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang selingkuh nih, terus dia maafin, dia pacaran lagi, terus dia diselingkuhin lagi, gue nggak ada empatinya, gue mampus kapok anjing. Lu sendiri yang maafin dan akhirnya lu digituin lagi kan. Biarin lu setan, mampus lu anjing, dinasihatin kagak. Sepintar-pintarnya tupai melompat, gajah pun berjalan. Anjing. Faktor kedua orang biasanya selingkuh itu karena godaan visual tentu. Kadang bukan niat selingkuh, tapi adanya godaan yang bikin dia nggak kuat sekali. Ada kedut gitu. Tetapi ini juga tidak berlaku untuk kasus itu tadi. Tapi banyak sih orang selingkuh tapi malah lebih jelek kan? Banyak orang selingkuh malah sambil lebih jelek kan? Visual itu kan sebenarnya nggak cuma fisik ya, bisa jadi kayak soal mungkin kehadiran emosinya. Bener. Kehadiran emosional kan lu tahu kan kayak di kasusnya si Serhong itu orangnya dibaikin pas dia tahu dia cowok tapi tetap dimainin loh, tetap dientotin gitu loh sama itunya pelakunya. Tapi maksudnya kayak banyak sih faktor-faktor orang mau selingkuh. Ada mungkin juga ada kebutuhan lain yang tidak bisa terpenuhi kali ya. Iya. Makanya orang tuh sampai selingkuh gitu kan. Mungkin itu juga bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Makanya nyarinya di tempat lain gitu. Di tempat lain, dan kebetulan ya itu yang sejenis lagi kan kayak dia. Yang terakhir, faktor alasan orang biasanya selingkuh, rasa aman dengan orang itu. Aman secara tampang, finansial, dan sifat yang membuatnya hidupnya jauh lebih tenang dibanding pasangannya sekarang. Soalnya aku ada case teman aku, dia sebenarnya menjalani hubungannya baik-baik saja. Kucing sebenarnya bisa ngedengerin suara majikannya, tetapi mereka pura-pura nggak denger loh.
wah memang bukan hewan setia ya, anjing banget Iya, emang anjing itu gimana? Memang Kucing bukan yang setia, emang setia, anjing memang kucing banget deh. kucing banget Kucing gitu banget. benar. Tapi maksud gue kayak anjing ya, kucing ya. Kucing. Menurut ilmuwan kalau kita menangis dari mata kanan berarti itu terharu, kalau menangis dari mata kiri air mata yang keluar duluan berarti itu patah hati. Oh iya? Iya. Jadi kalau kita lagi nangis, kalau yang keluar air mata duluan itu kanan berarti itu terharu. That's kind of make sense. Itu ilmuwan. Kalau kita sedih atau sakit hati pasti mata kiri yang lebih pedih. Itu menurut ilmuwan ya. That's kind of make sense. Nah, itulah sedikit panjut untuk hari ini. Nah, ada fobia bernama anatidafobia. Itu adalah ketakutan bahwa di suatu tempat ada seekor bebek yang sedang mengawasi kamu. jadi lagi makan terus ada bebek takut gitu. Ada Enggak, bebek bahkan gitu. bebeknya nggak ada. Jadi kayak kita tuh cuma was-was kayaknya ada bebek. Kayak ada bebek di sekitar sini. Ya, itu namanya anatidefobia. Anatidefobia. Jadi ketakutan kayak kita tuh sedang diawasi bebek. Nah, Orang kidal itu cenderung lebih berbakat di bidang tertentu loh. Nah, iya. biasanya Messi itu kidal. Terus kayak Rafael Nadal tenis itu iya kidal. Gue punya temen kidal, dia jago banget main piano, tapi dia pelajarannya kurang kan? Iya. Nah itu memang mereka tuh tidak pintar di semua, tapi mereka sangat ahli dan sangat kuat di satu bidang biasanya gitu. Yes. Ibarat kayak Messi, Rafael Nadal tenis, terus kayak ada LeBron James, pokoknya ada pemain basket terkenal dia juga nomor satunya. That kind of make sense. Taufik Hidayat dulu juga kidal dia badmintonnya gitu loh. Itu sih. Dan sekarang kita masih jangan-jangan si cewek ini juga kidal, makanya dia jago mencari peluang, mencari black mamba dan mencari celah untuk mencari black mamba itu, dan juga dia bisa pam. Nih itu. Dan sekarang kita akan bermain sedikit games tentang perselingkuhan ini. Jadi aku akan memberikan beberapa skenario dan kita tinggal tentuin aja ini tuh masuk kategori cheating, micro cheating atau non cheating ya. Karena kita ngetes dan pendapat kita masing-masing tentang case ini. Yang pertama, pokoknya ini masuk kategori cheating, micro cheating atau enggak cheating. Pertama, sering nge-like IG story lawan jenis. Itu menurut lu cheating, micro cheating atau kayak non cheating? Sebenarnya bagi gue ini biasa aja. Aku kalau like gitu, tapi ternyata banyak buat beberapa orang itu it's a big deal. Oh iya, itu kayak kode gitu ya? Kayak katanya orang itu kayak ngode, karena kan kayak kalau kita nge-like story itu kan perlu effort, kayak itu ada yang kayak di bawah, dan beberapa orang ada yang di like story-nya dia jadi GR. Ada. Termasuk aku sempat salah satunya. Aku kayak kayaknya dia suka aku. Nah, tapi kayak maksud gue kalau gue itu ya kayak ya udah, kayak itu hal yang ya udah aja, karena kayak itu hal yang mengapresiasi. Kayak kita nge-like foto orang aja gitu, jadi kayak it's nothing special. Tapi it's IG story loh, bukannya kayak lebih di notice gitu, enggak ya? Ada sih, kalau menurut gue tuh biasa aja sih, makanya. Tapi lu termasuk yang nge-like juga biasanya lawan jenis itu nge-like? Oh enggak ya? Tapi kayak kalau misalnya gue di like atau gue di apa, kayak ya udah berarti dia tapi itu nge-like gitu. Sempat dipermasalahin oleh banyak pasangan kayak kamu kok nge-like story orang gitu itu loh, karena kayak itu. Berarti menurut lu non cheating. Kalau aku kayak mungkin karena akunya sendiri sempat baper karena like story. Mungkin kalau aku lihat pasanganku like story pasangan lain juga kayak micro cheating sih hitungannya. Berarti lu gitu. micro cheating. Berarti itu hal yang kayak lu permasalahin ya. Selanjutnya, masih follow dan nge-like feeds mantan walaupun sudah putus. Lu masih follow mantan lu nggak atau gimana? Kalau gue punya pacar, terus pacar gue masih follow dan lu masih nge-like feeds aja udah lewat like. Tergantung gitu. Dulu kayak tergantung mereka putusnya karena apa. Putusnya baik-baik ya. Mereka karena ada beberapa orang itu kayak ya udah, maksudnya kayak gitu tuh udah dewasa lah. Ada beberapa orang itu yang kayak ya udah putus itu tetapi mereka masih berteman, bahkan ketemu aja masih gitu loh. Iya, jadi kayak itu hal yang biasa aja. Kalau gue ya selama dia jujur, kayak misalnya kayak mau kemana-mana jujur, kayak aku mau pergi ke sini, aku gini, kayak menurut gue kayak ya udah itu hal yang let's say udah itu temannya aja. Lagi pula kan dia kenal sama mantannya tuh lebih dulu daripada dia kenal sama kita kan. Iya, pokoknya mantan lebih tahu kita dulu daripada yang sekarang. Cuman kalau gitu. gue tuh adalah orang yang ya udah what's in the past stay in the past. Jadi kayak ya udah yang lalu udah biaran yang lalu mati dia, udah selesai ceritanya, mulai lagi yang baru. Tetapi ketika gue growing up, gue tuh ketemu orang-orang yang ada yang kayak itu, ada juga yang orang tuh ya kayak begitu, dan gue harus bisa lebih ke ternyata nggak semua orang tuh kayak gue, and it's okay gitu loh. Jadi belajar lebih memahami orang aja sih. Jadi menurut gue itu
hal yang ya non cheating lah. Bisa jadi micro cheating kalau masih ada rasa. Bisa jadi micro cheating kalau pasanganmu tuh udah bilang nggak suka. Nah iya, aku nggak suka kalau kamu follow ini gitu itu loh. Tapi kalau pasanganmu sebenarnya nggak mempermasalahkan itu, ya it's fine gitu. Tapi kayak kalau pasanganmu udah bilang kayak aku nggak suka deh kamu masih ini sama mantan kamu, tapi tetap dilakukan, is a micro cheating. Ya, it's a micro cheating. Kalau dihitung cheating kalau kamu sudah ketemu sampai kamu meluangkan waktu berdua tanpa pasanganmu sendiri tahu gitu, ya, sama mantan. Itu bisa gitu. juga cheating. Kalau aku sama kayak lu, di mana kalau urusan mantan udah selesai, aku beneran hapus langsung di hidupku. Ya. Hapus dia, keluarga besarku hapusin semua, aku remove semuanya gitu loh. Fuck you. Gitu loh. Karena aku anggap this chapter is already done gitu loh. Yang selanjutnya apakah ini masuk kategori cheating? Nggak sengaja menjilat penis orang. Ini nggak sengaja terjilat penis orang. Ini kategori cheating, micro cheating atau non cheating? Kayak mungkin situasinya lagi jalan, kayak ada lagi sama pasangan lu nih. Ya, tuh ada kulit pisang jatuh, perut gitu. Cerot gitu. Nah itu nggak sengaja gitu. Itu tergantung situasi dan tergantung alasannya. Tergantung kalau orang itu cakep ya berarti itu nggak micro cheating. Anjing. Kalau dia memang jelek dan tak sengaja tersedot itu berarti itu non cheating ya. Non cheating nah, gitu. Selanjutnya nebeng bareng lawan jenis. Mau dia mau ke suatu tempat atau pulang bareng dari kerja, menurutmu itu micro cheating atau cheating atau enggak? Kalau posisi lu dari pacar, ini sering jadi permasalahan. Lu nebeng bareng lawan jenis pas pulang kerja atau pulang dari kemana, dari mall gitu. Konteksnya mungkin kalau rame-rame mungkin enggak lah ya. Kalau rame-rame, gue ini lagi kayak gue nggak, soalnya kayak gue tuh selalu bakalan menawarin kayak mau dijemput apa enggak gitu. Jadi kayak lu selalu nawarin siapapun itu ya, mau dijemput atau enggak? Kayak ke mantan-mantan juga kayak mau dijemput apa enggak. Jadi kayak hampir jarang sih kayak dianya itu ini sendiri gitu. Panas sendiri gitu. Makanya saya nebeng orang lain karena kayak udah lu gue jemput aja gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya di case di luar sana, ada yang dia udah ada pasangan nih, tapi dia masih ditawarin, ayo nebeng pulang bareng gitu itu, tapi dia antarin aja gitu. Menurut lu itu gini? Nah ini kayaknya banyak ya, sih case gitu. Kayaknya sih. Kayaknya kalau lu sebagai orang yang marah, tapi lu nggak bisa kasih solusi, itu nggak cheating. Misalnya gini. Kalau lu nggak suka pasangan lu nebeng sama orang, lu harus bisa kasih solusi anjing. Misalnya kayak lu jemput kayak. Iya. Ya, atau misalnya kayak lu pesenin Grab atau pesenin Gojek, tapi ketika lu nggak bisa kasih solusi dan lu nggak mau orang itu pacar lu itu nebeng sama orang, lu egois anjing gitu. Iya, menurut gue gitu sih. Jadi kayak ini ongkos lah buat kamu pulang gitu loh. Gitu. Karena kan terkadang misalnya ini udah malam kayak misalnya nih gue ya kayak udah malam. Gue nggak tega juga misalnya kayak pacar gue tuh naik Grab sendiri, angkutan umum atau Grab sendiri gitu ya. Jadi kayak mendingan dia pulang sama temennya yang udah pasti kayak dia kenal, atau enggak mendingan dia pulang sama mendingan gue jemput gitu kan. Ada solusinya gitu. Tapi kayak ya gitu sih. Jadi kayak harus ada solusinya sih baru tuh bisa ditentukan is cheating atau non cheating. Kalau aku sih ya udah aku tetap boleh tapi asal tetap kasih kabar dan aku sih agak ketat mungkin aku suruh dia share log live lah gitu lah setidaknya. Dan juga kan kayak kita kan harus tahu juga dia sama siapa aja tuh. Dan sekarang kan aplikasi udah banyak kayak ada Find My Phone. Bisa di track lah gitu. Tapi pada akhirnya lu sama pacar lu Find My Phone ini nggak pairing gitu? Oh ada ya? Fitur iPhone ada ya? Bisa. Ih, baru tahu aku. Jadi di Find My Phone itu kalau ini lu buka. Jadi berantem nggak lu nanti sama pacar lu? Berantem dia habis nih. Nih, Find My Phone kalau tuh bisa matchin gitu. Terus itu selamanya ketahuan nanti. Iya. Pacar lu di mana, lu lagi di mana, live update tuh bisa tahu. Oh, nggak perlu pakai aplikasi tambahan ya? Nggak, tapi tuh harus sama-sama approve. Oh, dia kayak lu invite dia, kayak mau nggak lu sharing maps lu. Lu invite, dia invite, akhirnya nanti kalian bisa sharing maps saja. Jadi coba buka Find My Phone. Apa nih Find My Phone? Ini iPhone only ya, guys? iPhone only ini Find My Phone. Terus nanti di sini ada friends. Nah, lu tambahin orang di sini. Start sharing ini. Plus bisa ngajak. Ya, misalnya lu mau ke pacar lu klik itu, nanti dia di mana, apa lokasinya apa, itu lu bisa tahu. Real update berarti. Real update. Dia lagi di mana, dia lagi di mana lu bisa tahu gitu. Soalnya biasanya aku kalau misalnya dia lagi
di Grab atau Gojek aku minta tolong ini ya. Udah share live Grabnya aja lah, drivernya gitu. Kalau sama teman-temanku aku sharing kayak gitu karena kan kayak biar tahu juga deh gimana. Aku 10 menit lagi OTW, bohong ya, aku cek di iPhone masih belum ya, gitu. Bohong anjing gitu. Berarti tergantung situasinya, tapi mungkin ini bisa kita masukin sebagai non cheating. Tapi kalau memang lu nya sudah dikasih tahu dan dikasih solusi tapi masih nebeng, ya itu itu udah cheating. Wah, itu cheating malah ada apa ini? Ada apa nih? Kok dijemput gak mau? Kan di mobil bisa saja tiba-tiba gini, tiba-tiba misalnya kayak lagi disetirkan gini. Lagi sini. Itu ya. Lagi gini. Lagi lampu merah. Itu gak bisa kalau kayak gitu. Gak bisa gitu. Kecelakaan anjing goblok. 2 terakhir ini. Tidak ada postingan pasangan di story maupun di feeds. Itu menurut lu apa nih? Tidak itu sih. Cheating, micro cheating atau non cheating, atau dia memang mau private aja, atau dia menyembunyikan sesuatu? Mau private aja sih. Soalnya aku pernah menghadapi pasangan yang menghapuskan semua foto dan story-nya untuk menghilangkan jejak agar penyamaran dia berhasil. Oh, biar dikira dia nggak ada pacar. Iya gitu, buat memancing umpan yang baru gitu. Soalnya aku pernah merasakan itu. Oh iya, sebelum berakhir. Ada yang kayak gitu selama berbulan-bulan. Aku tanyain kenapa, tapi dijawabnya cuma ya pengen privasi aja, biar feeds-nya isinya aku aja. Bisa aja, Neng. Padahal banyak loh cewek-cewek gitu yang tiba-tiba hapus highlight-nya, hapus feeds-nya, tapi biar dikira nggak ada pasangan, padahal sebenarnya masih ada gitu. Dia sedang mencari opsi yang lain, karena dia sedang jenuh atau sedang bosan dengan yang sekarang. Berarti itu bisa jadi micro cheating sih. Bisa jadi micro cheating sih. Dia sedang mencari opsi lain sih. Nggak, tapi ini tergantung. Kalau misalnya dia dari awal pacaran dia orang yang share, terus tiba-tiba dia hapus, itu micro cheating. Ya. Tapi kalau emang dari awal dia emang private, very private, yang IG-nya pun harus follow gitu. Iya, itu kayak ya udah emang orangnya kayak gitu. Private. Soalnya aku ada teman yang hilang, anjir tiba-tiba nikah sama orang yang aku nggak duga, ternyata teman sekolah sendiri, saking private-nya. Gitu kita nggak pernah tahu kan? Gitu, kita nggak pernah tahu gitu loh. Terus terakhir, nggak sengaja meremas tete lawan jenis. Itu menurut lu micro cheating atau non cheating? Kayak kita lagi di mall nih. Aduh, itu kan kalau cowok ke cewek. Ya. Tapi kalau cewek ke cowok gimana tuh? Kayak misalnya cewek ke cowok nggak sengaja meremas tete lawan jenis. Ceweknya mungkin situ ya. Itu lebih ke itu kayaknya bukan biasa aja sih. Karena memang tuh ada hal-hal yang sering terjadi terjadi di mall dan di tempat umum sih. Karena tidak sengaja meremas tete juga itu hal yang bukan yang nggak perlu dipermasalahin lah. Hal yang ya udah aja lah. Iya, kayak kamu habis remas tete cewek lainnya? Ya sengaja. Sengaja. Kenapa? Nggak sengaja. Namanya orang nggak sengaja ya. Namanya orang nggak sengaja. Mau gimana? Nah, dan terakhir banget, ini menarik nih. Akhirnya aku baru kepikiran, ini menurut lu siapapun yang lakukan ini, menurut lu ini cheating atau enggak? Orang yang nonton bokep pas punya pasangan. Enggak lah. Menurut lu orang yang nonton bokep tuh cheating nggak sebenarnya? Dia nontonin orang lain. Enggak sih, menurut gue enggak lah. Dia nontonin lawan jenis di film gitu. Orang yang masih nonton bokep gitu. Karena it's better kayak atau menuhin petisnya aja atau gimana? Daripada lu seks bebas, ya kan menurut gue kayak kalau aku nggak. Tapi maksudnya ada kan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi juga. Iya. Tapi kayak kalau emang dengan itu bisa menyalurkan kebutuhan biologis lu, itu menurut gue cara yang lebih bad. Is not good juga, tapi lebih better daripada lu langsung ngentot langsung gitu. cari mucikari beneran. Iya, kayak it's a better way. Berarti kalau nonton bokep lawan jenis di video website itu menurut lu ya udah itu buat menuhin kebutuhannya bagus. Ya. Atau mungkin kayak solusinya ya nonton bokepnya sesama jenis. Iya, aku nggak mungkin cheating soalnya aku nggak nonton lawan jenis. Nah, itu guys untuk episode hari ini tentang perselingkuhan. Kalian komentar di bawah. Apa aja sih tindakan-tindakan atau case yang bisa kalian kategori sebagai cheating atau micro cheating, dan komentarin juga apakah kalian pernah di cheating atau kalian pelaku cheatingnya, spill semuanya di bawah sana dan berantemlah di komentar sama website judul di luar sana. Itulah guys untuk episode hari ini, sangat panas sekali, dan komen dong kalian mau dibahas apa lagi untuk episode selanjutnya, karena kita berdasarkan apa yang lagi rame juga sih di Indonesia gitu ya guys. Tapi tiap bulan ada aja gebrakannya kok di Indonesia. Gebrakannya tenang, pasti bulan depan ada aja kok yang cerai dan selingkuh. Biasanya setiap bulan ada jatahnya. Sebulan sekali sekarang loh. Itulah guys. Kita akan ketemu lagi di Poci, Podcast Cipu, Cina Pulau Jawa terbaik. Tidak sengaja menjilat penis.